Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa ya bedanya bermain sama permainan? Dan mana yang sebetulnya lebih penting buat anak-anak di kelas kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas dua konsep ini, lengkap dengan panduan praktis yang bisa langsung kita terapkan. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat gambar ini. Kelihatannya sih cuma permainan engklek biasa, ya kan? Tapi, apa yang sebetulnya terjadi waktu seorang anak asik melompat-lompat seperti ini? Apa ini sekedar aktivitas fisik, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang berlangsung? Soalnya begini, bagi anak-anak, dunia mereka itu ya dunia bermain. Ini bukan sekedar selingan atau kegiatan buat ngisi waktu luang loh. Bermain itu adalah cara utama mereka buat belajar, buat memahami, dan buat berinteraksi dengan semua yang ada di sekitar mereka. Supaya kita benar-benar paham kenapa ini penting banget, yuk kita lihat sedikit landasan teorinya. Kita intip apa kata para ahli kunci yang sudah meneliti soal ini. Kita mulai dari Froebel. Beliau ini melihat bermain sebagai bagian yang alami dan nggak bisa dipisahkan dari pertumbuhan. Menurutnya, bermain itu bukan cuma aktivitas tambahan, tapi justru inti dari perkembangan anak itu sendiri. Lanjut, ada Vygotsky. Nah, kalau Vygotsky ini menekankan banget soal peran imajinasi. Baginya, pas anak lagi berimajinasi dalam permainannya, mereka itu sebenarnya lagi melatih kemampuan kognitif di level yang paling tinggi. Ini tuh kunci buat membuka potensi mereka. Elkain menambahkan satu dimensi lain yang gak kalah penting, emosi. Dia melihat bermain itu seperti kartu pelepas stres. Jadi, ini cara yang aman buat anak-anak untuk mengelola emosi dan tekanan yang mereka rasakan di dunia mereka yang kadang membingungkan. Nah, yang menarik banget dari sini adalah, coba lihat. Semua teori yang kelihatannya beda-beda ini, ujung-ujungnya mengerucut pada satu ide yang sama. Kekuatan bermain. Ini bukti kalau bermain itu bukan cuma satu hal, tapi sebuah mesin penggerak yang super kuat untuk perkembangan anak secara menyeluruh. Dan ini contoh yang pas banget buat menggambarkan dampaknya. Bayangin anak-anak lagi main masak-masakan. Saat mereka pura-pura memotong atau meracik, motorik halusnya terasah. Waktu mereka menamai masakannya, kosakatanya nambah. Pas mereka mikir gimana caranya kuenya bisa jadi, kognitifnya bekerja. Dan saat mereka kerja sama, kecerdasan sosial emosinya berkembang. Semua dalam satu kegiatan yang seru. Oke, teorinya sudah cukup jelas ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menerapkan ini di kelas? Nah, ada 7 konsep inti bermain yang bisa jadi panduan praktis buat kita semua. Yep, ada 7. 7 konsep inti ini, kalau kita pahami betul, bisa mengubah cara kita memandang dan memfasilitasi permainan anak di kelas. Yuk kita bedah satu persatu. Konsep pertama, dan ini yang paling krusial, pilihan anak sendiri. Bermain yang sejati itu diinisiasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh anak, bukan diarahkan oleh kita, orang dewasa. Anak adalah sutradara dari permainannya sendiri. Sekarang, coba kita berhenti sebentar buat refleksi. Coba tanyakan ke diri sendiri, di kelas saya, anak-anak itu beneran punya kebebasan penuh nggak ya untuk memilih dan mengarahkan permainan mereka sendiri? Atau jangan-jangan masih sering kita yang ngatur? Konsep kedua ini sama pentingnya. Namanya, kebebasan untuk berhenti. Jadi, anak nggak cuma harus bebas untuk memulai, tapi juga harus merasa bebas untuk mengakhiri kegiatan mainnya kapanpun dia merasa sudah cukup. Ini bagian dari otonomi mereka. Ketiga, dan ini penting banget, fokusnya itu pada proses, bukan pada hasil. Nilai sesungguhnya dari bermain itu ada di pengalamannya, di eksperimennya, bahkan di kegagalannya. Bukan pada gambar yang jadi cantik, atau bangunan balok yang rapi di akhir kegiatan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan praktis selanjutnya. Sebagai pendidik, gimana ya caranya kita bisa menggeser cara pandang kita untuk bisa lebih mengamati dan menghargai proses belajar anak, bukan cuma fokus menilai hasil karyanya saja? 4 konsep sisanya ini melengkapi gambaran utuhnya. Jadi, bermain itu selalu dipandu oleh kondisi psikologi si anak, jadi cara mereka mengekspresikan apa yang sudah mereka pelajari, membuat mereka aktif dan waspada, dan pada akhirnya yaitu tadi, merangsang seluruh aspek perkembangan mereka. Jadi, inti dari semuanya ini adalah memahami peran kita. Peran kita itu bukan sebagai sutradara yang mengarahkan ceritanya, tapi lebih sebagai fasilitator yang mendukung proses kreatif mereka. Ada 3 langkah kunci buat jadi fasilitator yang baik. Pertama, kita sediakan lingkungan dan bahan main yang kaya dan menarik. Kedua, setelah kita perkenalkan, biarkan anak yang memimpin. Kita ambil langkah mundur.
Dan ketiga, yang paling penting, amati proses belajar mereka tanpa intervensi yang nggak perlu. Sekarang ada satu hal penting yang sering kali tertukar. Apa sih bedanya bermain alias play dengan permainan alias game? Yuk kita perjelas. Gampangnya begini, bermain itu bebas, fleksibel, dan fokusnya ke proses. Contohnya yaitu tadi, anak-anak membangun istana pasir tanpa tujuan pasti. Sebaliknya, permainan itu punya aturan, ada alurnya, dan biasanya ada tujuan akhir seperti ular tangga, di mana tujuannya jelas, sampai ke garis finish. Nah, kontras visual ini menggambarkannya dengan sangat kuat. Di satu sisi, kita punya eksplorasi bebas yang ujungnya nggak bisa ditebak. Di sisi lain, ada sebuah aktivitas dengan aturan, ada giliran, dan ada hasil yang sudah ditentukan. Keduanya sama-sama penting loh, tapi fungsinya memang beda. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, kunci utama bagi kita sebagai pendidik itu sederhana. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan beragam. Setelah panggungnya siap, tugas terpenting kita selanjutnya adalah percaya pada proses alami anak dalam belajar dan menemukan dunianya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah menyimak semua ini, satu hal kecil apa yang akan Anda ubah di kelas besok pagi untuk lebih mendukung anak-anak bisa bermain dengan lebih bebas dan lebih bermakna?